Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen dulu. Yang pertama, Muhammad Yusuf hadir? Hadir Bu Guru. Iya, hadir ya. Wahyudi hadir? Hadir Bu. Iya, hadir ya. Mia Audina hadir? Hadir Bu. Oke, sip ya. Agustina Nur Awaliyah hadir? Hadir Bu. Hadir ya. Aldira hadir? Hadir Bu, hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Ya Bu Guru. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab 3, bagian B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui apa itu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, kita langsung saja. Kehidupan dalam sekolah, kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi begini anak-anak, bisa diibaratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sekolah kita. Dengan perbedaan, kalau sekolah kita itu diatur dengan tata tertib sekolah. Namun, jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang kita tempati sekarang ini, yang kita jalani sekarang ini, itu diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jelas? Jelas Bu Guru. Iya. Lanjut ya. Ya Bu Guru. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi gini anak-anak, bangsa dan negara itu membentuk suatu pola kelompok yang dinamakan negara ya. Karena kenapa? Ya karena kehidupan bernegara itu perlu suatu aturan, di mana aturan tersebut berupa undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, konstitusi itu kalau di negara kita itu berupa konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita mah biasa familiar menyebutnya itu dengan UUD 45 katanya gitu. Nah, untuk sekarang biasakanlah ya menyebut undang-undang dasar kita atau konstitusi kita itu dengan menyebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tersebut
itu merupakan aturan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Maka dari itu, peraturan tertinggi tersebut itu dijadikan pedoman, acuan, dasar untuk peraturan di bawahnya. Gimana, jelas anak-anak? Jelas Bu Guru. Oke, sip ya, kita lanjut. Ya Bu. Oke, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi gini, konstitusi kita yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan, saya ulangi, sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Fundamental itu apa? Nah, fundamental artinya mendasar, paling dasar. Jadi isinya undang-undang dasar tersebut masih bersifat dasar. Maka perlu dong peraturan perundang-undangan di bawahnya. Untuk apa? Ya untuk mengaplikasikan dari aturan-aturan dasar UUD 1945 yang masih bersifat fundamental. Nah, sesuai dengan prinsip hukum yang universal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan tersebut seperti ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Ya karena undang-undang tersebut itu merupakan aturan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Begitu anak-anak. Gimana, jelas gak? Jelas sekali Bu Guru. Iya, oke. Berarti kita lanjut ya. Baik, Tetap Bu. semangat. Semangat Bu. Oke. Setiap warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi, kita nih sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Karena jika semua warga negara itu menaati Undang-Undang Dasar, maka tidak ada konflik kepentingan, tidak ada benturan kepentingan, semuanya sama mengikuti aturan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang tertib dan teratur. Suaranya jelas? Jelas sekali Bu Guru. Oke, ya. Ini slide terakhir. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Ya semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita berkomitmen
untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi begitu anak-anak, gimana? Ada yang mau ditanyakan dengan pembelajaran hari ini? Izin bertanya kepada Ibu. Boleh, iya, siapa namanya? Ya. Apakah akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia memiliki undang-undang? Oke, terima kasih Aldira sudah bertanya. Apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang? Begitu? Bu Guru. Halo? Iya. Jadi gini Aldira, Indonesia apabila tidak memiliki undang-undang, ya bangsa ini akan berantakan. Warganya tidak memiliki peraturan dan tidak punya pondasi untuk menjadi warga negara yang baik. Atau bangsa Indonesia kita akan terpecah belah karena Oh, iya, tidak Bu. memiliki aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Begitu. Jelas? Jelas, Bu Bu, Guru. jelas. Oke, sip ya. Gimana anak-anak? Ada yang bertanya lagi? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Bu, cukup. Cukup. Nah, untuk terakhir, Ibu memberikan tugas pada kalian ya. Nanti kalian kerjakan dan nanti dikirim ke Ibu. Terakhir, batas waktunya hari besok ya. Nah, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian, udah Ibu kirim ke Google Classroom. Baik Bu Guru. Ya, nah tugasnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tugas kuis. Yang kedua ada tugas pemahaman materi. Dan yang ketiga ada tugas post-test. Nanti kalian kerjakan ya. Iya Bu Guru. Oke, sip ya. Demikian pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.